penting dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentang tanda Lailatul Qadar. Jadi tanda Lailatul Qadar itu yang paling enak kita ikuti nih, keterangan Syekh Abdul Qadir yang akan dibacakan Al-Walad Al-Ustaz Heri. Kalau nggak pakai ini sulit kita menentukan Lailatul Qadar, sangat sulit. Ya kalau guru saya masih hidup, Syekhuna Samahatul Ustadzul Imam Al-Hafidz Al-Musnid Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir itu dulu kalau sudah malam di Quran pasti ngomong, saya merasakan hasad al-lailah Lailatul Qadar. Tiap Ramadan orang-orang begitu sudah tidak ada ya. Jadi kita harus pakai tanda-tanda. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa alamatu dzalika iksyi'raru jildihi wa tarqiqu qalbihi wa tadmi'u ainihi. Dan tanda ketika malaikat Jibril apabila turun dari langit di malam Lailatul Qadar, maka malaikat Jibril tidak membiarkan seorang pun dari manusia kecuali malaikat Jibril akan menyalami dan berjabatan tangan dengan orang tersebut. Dan tanda seseorang yang disalami oleh malaikat Jibril adalah kulitnya akan merinding dan hatinya menjadi tipis, serta kedua matanya akan berlinangan dengan air mata. Tanda pertama, kulit akan terasa merinding. Yang kedua, hati menjadi lembut. Dan yang ketiga, kedua air matanya akan. Jadi itu merinding itu bukan kayak merinding kita ketakutan jin, tuh beda tuh. Jadi jangan salah paham. Jadi tanda pertama kusya'riratul jildi. Kan Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Di malam Lailatul Qadar, ar-ruh, malaikat Jibril mimpin langsung sama malaikat. Ini yang jumlahnya konon lebih banyak dari jumlah pasir, dari jumlah apa saja hitungan di saking banyaknya. Malah katanya tidak ada celah di alam dunia itu. Bisa Anda bayangkan, tidak ada celah kecuali ada malaikat. Itu Lailatul Qadar. Makanya kalau ada orang tidak merasakan Lailatul Qadar, maka itu orang hatinya terlalu buta. Paling tidak aqallul iman menurut Syekh Abdul Qadir Jailani itu terasa. Nah, apalagi malaikat Jibril itu sayapnya kan besar, sangat besar. Dikatakan beliau menyentuh. Begitu setiap orang mukmin atau mukminah yang tersentuh sayap malaikat Jibril ini akan merasakan kusya'riratul jildi, merinding. Itu manusiawi. Rasulullah SAW pertama kali bertemu malaikat Jibril, ada peristiwa beliau keluar keringat, agak gemetar, kemudian zammiluni pulang ke Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, istri tercinta beliau. Nabi Muhammad berkata, selimuti aku. Itu karena pertama kali melihat malaikat Jibril, kita tidak melihat, kesentuh aja. Ketika tersentuh muncul kusya'rirah, merinding. Tapi tolong diingat, bukan seperti merindingnya takut jin atau takut setan. Lebih mirip seperti merindingnya orang yang kagum. Ada beberapa insan itu kalau kagum sampai merinding, berdiri bulu saya dia. Karena kagum loh, bukan karena ketakutan. Ini yang dimaksud Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu tanda pertama. Tanda kedua, hatinya tipis. Itu berbarengan itu. Begitu kulit merinding, hatinya tersentuh. Begitu hati tersentuh, manusia muncul tanda ketiga, keluarnya air mata. Itu tidak lama, cepat-cepat apabila Anda mengalami hal itu, cepat-cepat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ditolak. Itu yang namanya malam Lailatul Qadar. Ada tanda yang lebih besar lagi, tapi ini sulit. Setiap malam Lailatul Qadar di alam dunia ini pasti ada orang-orang yang dibuka hatinya oleh Allah, entah di mana. Pasti ada, tapi entah di mana. Selalu kita mendengar cerita. Konon tahun sekian Al-Imamul Bukhari ayahnya melihat cahaya, teriak itu malam ini Lailatul Qadar. Itu tak pernah kejadian di rumah Al-Imamul Bukhari ketika beliau kecil, kalau saya tidak salah ingat itu.
Satu lagi Al-Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin, itu juga melihat. Kemudian yang baru-baru itu tahunnya saya lupa, yang kejadian di kota Banyuwangi. Ada satu orang khadimul masjid, anak muda yang tidak lancar baca Quran, nggak bisa apa-apa, tapi hatinya bersih, kerjanya selalu membersihkan masjid. Kasyafallahu alaih, dia dibuka hijab, melihat semua ini sujud. Pohon sujud, ini sujud, ini tanda besar. Ini pasti datang ini. Entah tahun ini yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat tanda itu siapa, saya tidak tahu. Terkadang lucu, anak-anak muda ini karena kurang ilmu, dia melihat begitu kaget, tidak meminta apa-apa. Hanya ingat saja, ya Allah, padahal kalau minta ya Allah, apa saja diijabah, tidak pakai 2 detik itu. Tidak sampai 2 detik siapa yang memohon di malam Lailatul Qadar asal bertepatan waktunya, nggak sampai 2 detik pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata ulama, siapa-siapa yang dibuka hijab melihat malam Lailatul Qadar diharamkan bercerita kepada siapapun, sebab itu sirrun min asrarillah, satu rahasia dari rahasia-rahasia Allah. Tapi kita berterima kasih kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau sudah memberikan tanda, tinggal kita cari. Kalau kata Syekhuna Kiai Ahmad Tegal, beliau bilang sebetulnya kalau dari awal Ramadan, dari maghrib sampai subuh tidak tidur, ibadah terus, ya pasti ketemu. Ya pasti ketemu salah satu itu. Apalagi sama Nabi Muhammad SAW sudah dipersempit. Kalau tidak dari 1 sampai 20 cari Asyrul Awakhir, dipersempit lagi Autaru Asyrul Awakhir, yang witir-witirnya tinggal dicari. Kalau saya punya pendapat, ada ba'dul aulia yang mengatakan sebenarnya, kata beliau, tidak pernah malam Lailatul Qadar itu tidak sampai kepada mukmin, mukminah, muslim, muslimah, meskipun naim atau naimah, baik dia laki-laki atau wanita. Jadi mau laki, mau perempuan, mau tidur, sampai perempuan yang haid saja tetap mendapat nasib, bagian, meskipun sedikit dari malam Lailatul Qadar, dengan satu syarat, hatinya masih ada pemahaman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi yang tidak dapat malam Lailatul Qadar itu selain umat Islam, tidak dapat itu. Kalau umat Islam pasti dapat nasiban mafruḍa, meskipun sedikit. Tapi kita ingin lebih, sebab sifat orang mukmin itu tidak akan kenyang dari kebaikan sampai dia masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan jangan kita saja, semua, mudah-mudahan semua umat Nabi Muhammad, ya Allah. Mudah-mudahan semua umat Nabi Muhammad, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka malam ini sedang tarawih, sedang qiraatul Quran, sedang tidur, pokoknya semua umat Muhammad mendapatkan nasiban dari malam Lailatul Qadar, sehingga umat Nabi Muhammad menjadi lebih baik, semuanya menjadi lebih baik rumah tangganya, lebih baik kehidupannya, lebih baik negaranya, lebih baik pemerintahannya, lebih baik pemimpinnya, apa saja dijadikan lebih baik.